Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah klik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah support channel aku dengan subscribe, like, dan komennya. Dan di video kali ini sesuai judul, aku ingin berbagi pengalaman aku di kehamilan yang kedua. Dan di kehamilan kedua ini aku ingin berbagi pengalaman bagaimana sih kok bisa aku tahu hamil sebelum aku telat haid dan sebelum aku pakai test pack. Mungkin lebih baik teman-teman untuk lihat dulu video aku sebelumnya, karena di kehamilan pertama aku juga udah pernah sharing cerita pengalaman aku di kehamilan pertama, gimana sih tanda-tanda dan ciri-cirinya kita itu lagi hamil, dan kita tahu hamil padahal kita belum telat haid atau juga kita belum ada test pack. Kehamilan kedua ini aku tahu hamil itu aku sebelum test pack aku juga udah ngerasa aku hamil, dan setelah dites ternyata beneran apa yang aku rasain itu, ternyata aku beneran garis 2. Nah, di kehamilan kedua ini awal mula yang aku rasain itu seperti badan aku itu gampang banget buat masuk angin. Nah, padahal aku itu tipe orang yang jarang, bisa dikatakan mungkin dalam setahun itu hanya 2-3 kali aku masuk yang namanya masuk angin. Dan pada kehamilan kedua ini aku ngerasa kok aku gampang banget itu buat masuk angin. Misalnya hari ini masuk angin, besok udah enakan, terus besoknya masuk angin lagi gitu. Jadi intensitasnya itu semakin meningkat. Kenapa aku itu gampang banget buat masuk angin. Terus yang kedua, aku itu gampang sendawa. Di kehamilan kedua ini aku ngerasa gampang capek. Jadi tanda yang pertama tadi aku gampang masuk angin, yang kedua itu aku gampang sendawa, yang ketiga itu juga aku gampang capek. Gampang capek dalam artian ya kayak kita nyapu itu kayaknya udah capek banget, kayak nyuci piring itu tuh bedah pegel. Nah, ini juga yang tanda berikutnya itu pinggang aku tuh aku ngerasa pegel. Dan payudara. Nah, di payudara aku itu ngerasa keras kayak kita seperti mau halangan, mau mens itu. Jadi di kehamilan kedua aku ngerasain payudara aku sedikit lebih sensitif dibanding biasa-biasanya. Dan aku mikir nggak mungkin aku mau mens, sementara itu jadwal mens aku kan rutin, dan aku lihat tanggal itu masih jauh dari tanggal biasanya. Dan itu jarak antara aku mens dengan yang tanda-tanda hamil itu aku rasain itu 2 minggu. Nah, aku di situ udah ngerasa jangan-jangan aku ini positif gitu. Cuman karena masih jauh dari tanggal haid, jadi aku nggak terlalu peduli, aku nggak terlalu ngeh gitu kan. Tapi ketika aku mau bungku atau mau ruku lagi sholat, itu aku ngerasa di bagian bawah perut aku itu kayak kram gitu, seperti yang aku rasain di kehamilan pertama. Jadi di kehamilan pertama aku juga ngerasain bagian bawah perut aku itu seperti kram, seperti mengeras gitu. Itu bakalan lebih terasa ketika kita bungku atau ketika kita ruku lagi sholat. Nah, di sini aku sempat cerita ke teman-teman aku, ini jaraknya itu 2 minggu sebelum tanggal haid. Aku karena udah ngerasa gak enak gitu, jadi aku coba pakai test pack. Dan ternyata itu garisnya masih 1, karena ini masih jauh dari tanggal aku haid gitu, masih 2 minggu sebelum aku haid. Nah, semakin mendekati tanggal haid ini, kenapa aku ngerasa kayak aku tuh jadi di tanda-tanda yang tadi itu jadi bertambah gitu. Dengan adanya mual, aku ngerasa tuh gampang banget pusing, kayak kita tuh lagi keliengan, kayak kita lagi anemia gitu rasanya. Kayak gampang, kayak kurang gula iya juga, kayak anemia iya juga. Pokoknya tuh kepala ini gampang banget pusing. Kalau lagi cuci piring kan aku berdiri tuh di wastafel. Nah, itu tuh ngerasa pinggang aku tuh gampang banget buat pegel gitu. Jadi ini seminggu sebelum aku telat haid ya, ceritanya tanda-tanda yang tadi itu bertambah. Jadi mual, gampang mualnya itu nggak sampai muntah, cuman nggak enak aja rasa perut gitu. Terus juga gampang pusing, kayak kurang darah, kayak kurang gula gitu kan, kayak kurang istirahat iya juga gitu. Terus aku penasaran, jadi aku tes lah ini sekali lagi gitu kan. Dan aku waktu tes ini jujur aku suami nggak tahu, karena aku takutnya nanti kita udah tes ternyata enggak gitu. Jadi ini aku beli sendiri test packnya, dan aku coba ternyata beneran garis 2. Dan
dari situ sih aku mikir gini, ternyata apa yang aku rasain di kehamilan pertama itu gak jauh beda dengan apa yang aku rasain di kehamilan kedua. Jadi kalau misalnya kita peka dengan tubuh kita sendiri, aku yakin teman-teman pasti ngerasa kalau ada yang beda nih dengan badan kita, atau ada kalau yang kalau yang yang peduli, maksudnya tuh yang peka dengan perubahan tubuh itu pasti tahu gitu. Dan juga perbedaannya kayaknya nggak terlalu banyak perbedaan antara kehamilan pertama dengan kehamilan dua, yaitu tadi yang aku sebutin semuanya itu ada. Nah, yang nggak ada di kehamilan kedua itu mungkin heartburn. Kalau di kehamilan pertama aku itu rasanya itu kayak kita lagi sakit mah tuh naik ke ulu hati, pedih banget. Tapi di kehamilan kedua ini aku nggak ngerasain seperti itu. Dan di kehamilan kedua aku ngerasain pegel di pinggang gitu kan, tapi di kehamilan pertama aku nggak ngerasain yang namanya pegel gitu. Jadi yang paling aku ingat di kehamilan pertama dan kedua itu ya tanda-tanda kayak kita masuk angin. Terus juga yang sama aku rasain itu kita gampang banget capek, pusing, itu gampang pusing kalau kita berdiri terlalu lama, itu pusing gitu. Dan apalagi ya, kayaknya yang aku ingat cuman itu tanda-tanda yang aku rasain sebelum telat haid, dan aku menduga itu aku udah positif. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lagi menanti atau yang lagi ada tanda-tanda seperti yang aku kasih tahu, mudah-mudahan setelah dites ya benar-benaran garis dua. Itu aja video dari aku tentang tanda-tanda hamil sebelum telat haid. Jadi apa yang aku rasain ini murni pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Kalau kita balik lagi ke teorinya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri di Google atau di YouTube lain. Tapi apa yang aku ceritain di sini itu murni semuanya tentang pengalaman aku dan apa yang aku rasain. Nah, mana tahu ada teman-teman yang lagi bingung nih, pengen tes tapi takut dengan hasilnya. Mudah-mudahan video aku kali ini membantu teman-teman semua. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama dengan aku, boleh curhat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.